di situ aja, nggak kelihatan ini. Oke. Tapi suaranya masuk. Cek dulu. Ya aku ngecek di Pakai headset. YouTube-nya. Apa tadi temanya lupa malah. Cek. Fundraising Digital. digital fundraising. Cek 1 2 3. Kamu jangan keberatan coba. Cek 1 2 3. Assalamualaikum. Cek audio. Delay. Delay ya. Cek 1 2 3 audio. Kurang keras nggak? Soalnya di sini. Aman kok. Di sini Di dikit situ? banget loh. Sedikit. Barnya dikit banget ya. Kalau yang situ coba mic itu. Cek 1 2 3. Cek audio. Ya itu aman. Itu gede suaranya. Tapi sini tadi kecil. Coba di kupingmu itu gimana? Cek 1 2 3. Cek audio. Masih kecil di sini. Tapi coba didengar di sini. Apakah udah cukup atau belum? Agak kecil sih yang ini. Iya. Kecil aja. Di sini kelihatan banget kecilnya dia. Cek lagi. Cek 1 2 3. Di bar. Coba. Lumayan. Masih kecil. Tapi di sini Gede. gede. Takutnya Ini kalau aja. dimaksimalin nanti ngiung. Iya. Ngikut sini aja mau. Ya. Ini Udah cuma aman. panduan dikit tuh. Kalau udah oke tuh matiin ini audionya. Oke, aman.
muncul ya? Wajahnya muncul? Iya. Oh gitu ya. Nggak apa-apa pakai ini. Nggak apa-apa. Oke aja mas. Selamat pagi dan selamat ketemu lagi di kuliah online Teknopreneur. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas, ada di jurusan SI. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas, ada di jurusan SI. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas, ada di jurusan SI. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas, ada di jurusan SI. Ini khususnya untuk mahasiswa Amikom yang ada di kelas, ada di jurusan SI. Oke. Ya, pagi ini saya membawa teman Pak Anang Fahmi. Beliau adalah staf Basnas Pusat, yang dalam hal ini adalah lembaga ya, lembaga diklatnya Basnas Pusat. Beliau bekerja di situ dan sekaligus jadi dosen terbang di IAIN Purwokerto. Ya. Berarti punya sayap ya. Kadang-kadang main terbang juga. Main terbang. Oke. Saya dengan Pak Anang ini nanti akan banyak ngobrol, bincang-bincang tentang digital fundraising. Apa itu digital fundraising? Ya kira-kira gampangannya apa ya? Bahasa gampangannya itu mengumpulkan. Fundraising itu kan mengumpulkan dan mengelola dana-dana sumbangan tapi secara digital. Oke. Nah ini sudah jadi sudah jadi tren sebetulnya ya. Oke, karena ini lewat YouTube channel, jadi tolong nanti jangan lupa di subscribe dan di like dan untuk teman-teman yang mau tanya itu bisa lewat YouTube channel atau lewat WA group. Nanti coba kita tanggapi pertanyaannya. Ya, tentang tadi oke. Ya, jadi saya coba cerita sedikit ya tentang kecenderungan digital fundraising ya. Nanti Pak Anang mungkin bisa juga nambahi. Jadi kalau menurut semacam prediksi mungkin ya ini Pak. Ya, ya. Semacam prediksi 10 tahun yang akan datang tentang digital fundraising, bahwa ternyata nanti kemungkinan 1 dari 5 donasi, bentuk-bentuk donasi itu nanti semua dilakukan secara online. Iya, betul. Itu. Lalu kemudian ada prediksi juga di sini
gadget yang digunakan ya, kecenderungannya gadget yang digunakan dalam mengelola atau menjalankan digital fundraising adalah smartphone. 68% ya Pak Ana. Besar sekali itu ya. Besar sekali. 68%. Kemudian ada perkiraan lain juga ini soal apa namanya soal charities people. Charities people itu maksudnya ya lebih gampangannya sumbangan lah ya. Sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat itu kecenderungannya meningkat. Nanti 10 tahun yang akan datang kecenderungannya meningkat menjadi 44%. Iya. Sedangkan yang menurun itu cuma 20% aja ya. Ya, yang menurun coba 20%, tapi yang tetap itu 36%. Ah, ini luar biasa ini. Betul. Oke, lalu ini komposisi pengguna. Nah, ini juga didukung dengan komposisi pengguna internet di Indonesia. Jadi digital fundraising nanti akan sangat disupport oleh komposisi pengguna internet di Indonesia berdasarkan usia ya Pak Anang. Ya, dari hasil survei tahun 2016 ya ini ya. Berdasarkan usia itu nampaknya memang usia produktif atau usia 25 sampai 34 itu kecenderungan pengguna internet atau gadgetnya itu terbesar ya. Jadi sampai 32 juta, 32,3 juta. 32,3 juta. Iya, artinya 24,4% pengguna internet itu ada di usia produktif ya. Ya, usia produktif itu usia 25 sampai 34 ya. Iya. Ya mungkin mereka tidurnya juga sama. Sambil berbantal tidur. handphone kan. Iya, betul. Nah, kalau meningkat lagi itu kita lihat di usia 35 sampai 44 itu penggunanya lebih banyak lagi. Jadi 29,9%. 29,9% ya. Atau 38,7 juta ya pengguna internet di Indonesia. Oke. Luar biasa ini. Kalau kita lihat mereka eksekutif muda atau usia produktifnya itu pasti banyak sekali menggunakan internet untuk melakukan donasi-donasi. Ya, dan biasanya mereka itu yang umur segitu Pak Anang itu biasanya mereka handphonenya 2. Wow. Ada yang satu ditaruh di kantor, yang satu ditaruh di rumah. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, selanjutnya meskipun di usia tua ya, di usia manula ini 55 tahun ke atas itu masih ada juga yang menggunakan gadget sampai 10%. Wah, 10%. Lumayan ini 10%. 13,2 juta iya, ya. Betul. Walaupun mereka mungkin masih langganan koran gitu ya. Iya, seperti orang tua kita mungkin kan masih dengar radio gitu kan. Tapi gadgetnya tetap juga dipakai. Nah, sebelumnya itu usia 45 sampai 54. 40 ya. Oke, 45 sampai 54. Usia kakak kita lah ya. Dan kita lebih muda dari usia ini ya. Itu 18% atau 23,8 juta. 18% ya. Jadi kalau kita kalkulasi semuanya, ini hasil survei tahun 2016, ada 132,7 juta pengguna internet. Jadi saya ingin mengapresiasi dulu, terima kasih ini mendapat kehormatan untuk mengikuti kuliah Ecopreneur ya, Technopreneur. Wah, luar biasa ya, satu mata kuliah yang menurut kami menjadi connecting juga pada upaya-upaya fundraising. Dan dengan Technopreneur ini kami merasa tepat ya pada momentum lockdown atau menghadapi COVID-19 ini ya. Saya ingin kabarkan sebentar bahwa hasil dari online pagi tadi kami di Basnas Pusat itu tidak sedikit pun berkurang
donasi zakat infak sedekahnya. Jadi kami punya target 19 miliar. Ya. Hari ini itu sudah tinggal 200 juta itu. Padahal kita masih punya waktu ya 1 bulan ya untuk bulan April. Jadi memulai bulan April itu sudah targetnya tinggal sedikit. Iya. Karena apa? Itu karena maksudnya target yang disalurkan gitu. Dihimpun. Target yang dihimpun. Jadi kenapa dalam masa lockdown kemudian orang tidak boleh keluar, bahkan kantor-kantor di Jakarta itu sudah harus bekerja dari rumah. Tetapi donasi atau fundraising yang dilakukan oleh Basnas itu masih terus bertambah. Tidak ada gangguan. Karena memang kita sudah memulai digital fundraising ini itu jauh-jauh hari sebelum lockdown. Jadi saya kira ini menjadi catatan ya bagi pelaku-pelaku teknopreneur. Kami saja yang melakukan secara sosial. Ini era digital, era fundraising digital itu udah menandakan tidak ada gangguan terhadap lockdown dan sebagainya. Dan sambil berdoa mudah-mudahan lockdown diperpanjang. Jadi kan artinya nggak lulus ya. Jadi kan mengumpulkan bantuannya semakin banyak. Terima kasih. Oke, mungkin ini sekedar informasi khusus tentang Pak Anang. Dalam hal ini di IAIN Purwokerto itu ngajar mata kuliah apa Pak? Iya, jadi kami mengampu program studi manajemen zakat dan wakaf. Oke, itu kelihatannya program prodi baru ya? Iya, prodi baru katakanlah kebijakan Kementerian Agama 5 tahun terakhir ini. Kemudian untuk mata kuliah yang kami ampu semester ini itu ada lembaga zakat dan wakaf dan manajemen pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf. Zakat manajemen pemberdayaan, berbasis zakat dan wakaf. Iya, betul. Jadi intinya kita mengoptimalkan upaya-upaya pentasarupan zakat dan pendayagunaan wakaf itu untuk pemberdayaan atau pembangunan manusia, pembangunan nasional berbasis Sustainability Development Goal yang dicanangkan oleh PBB. Nah, dalam hal ini sekaligus saya sampaikan kabar baiknya pada mahasiswa STIMIK Amikom, kita tidak bisa lepas dari digital. Jadi inovasi-inovasi zakat dan wakaf ini mau tidak mau berbasis digital semuanya. Iya, saya kira ini satu inovasi-inovasi yang harus disupport oleh mahasiswa STIMIK Amikom apabila dia baik itu ingin katakanlah beribadah, menyampaikan ilmunya, bahkan mengembangkan profesinya, bahkan juga menjadi teknopreneur tadi ya, yang kemudian akan mendonasikan juga baik itu materialnya atau katakanlah gajinya dan sebagainya, bahkan dengan ilmu dan teknologi yang dia ampu. Saya terus terang agak kaget ini Pak Anang. Maksudnya saya nggak membayangkan zakat sampai ke situ-situ lah. Zakat itu kan kalau setahu saya zakat itu ya itu kewajiban umat Islam lah ya, kewajiban umat Islam yang ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Yang itu kalau dulu zaman belum ada lembaga zakat itu kan nitip ke amil ya. Iya, betul. Yang ada yang mengelola zakat di masjid lah. Yang paling saya sering tahu itu ya zakat fitrah. Iya, betul. Belum zakat yang lain. Nah, pada perkembangannya sekarang sudah ada lembaga amil zakat yang luar biasa, bahkan
sampai ke tingkat nasional seperti Basnas dan lembaga amil zakat yang lain. Terus kemudian perkembangannya ternyata program mereka itu sudah sangat variatif sekali ya, sampai ke beasiswa ya. Iya, betul. Sampai ada program, Basnas punya program beasiswa dan sebagainya. Dan bahkan saya nggak tahu, jangan-jangan ada hubungannya nih antara programnya Basnas dengan, karena zakat bisa sampai jadi prodi nih. Iya, betul. Ini juga satu yang menurut saya nggak pernah saya bayangkan ya. Kalaupun dulu saya pernah ngobrol banyak dengan Pak Master Masud tentang ide dia yang mengelola pajak, mengelola zakat seperti mengelola pajak. Itu pengetahuan yang luar biasa waktu itu. Nah, tapi ini sekarang sudah semakin berkembang luar biasa, bahkan sampai ke digital fundraising. Iya, jadi masuk pada technopreneur tadi, spirit kita katakanlah sosial dengan fundraising itu jangan-jangan sudah mengejar technopreneur. Jangan-jangan ini. Contoh misalnya tadi zakat fitrah ya. Saya kira zakat fitrah itu kita paham bahwa ini menjadi ritual yang per tahun aja gitu. Padahal Basnas itu tidak pernah berhenti mentasarufkan atau mendayagunakan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak hanya momentum Idul Fitri, tetapi momentum sepanjang tahun. Kenapa begitu? Karena kita kalkulasi statistiknya per tahun zakat fitrah kita itu 5 triliun ternyata. Nah, ini per tahun ya? Per tahun. Itu nasional ya? Nasional. Jadi 5 triliun itu, kenapa kita sebagai bangsa yang muslimnya mayoritas, kemudian mengumpulkan ya katakanlah 2,5 kilo gitu aja ya. Maaf, 2,5 iya ya. Berarti apa itu? Ini katakanlah ukuran ya 2,5 kilo beras kan, ya per jiwa. Dan itu selalu hanya menjadi ya momentum akhir dari Ramadan. Dan itu kalau kita kumpulkan sampai nilainya 5 triliun, tapi kita masih impor beras. Ini kan menyedihkan sekali. Jadi teknologi yang dikembangkan dengan digital fitrah ini, itu tahun lalu saja mau tidak mau Basnas sudah menyiapkan 5 miliar sebelum mulai Ramadan. Karena orang bayar fitrah itu bisa lewat Bukalapak, bisa Tokopedia, betul. Dan itu mereka biasanya mepet-mepet waktu juga. Jadi akhir dari bulan Ramadan itu kami tiba-tiba, waduh ini masih ada ya katakanlah 250 juta gitu. Wah, akhirnya kita sebarkan meskipun katakanlah beras-beras yang sudah kita siapkan itu memang sudah tersedia. Jadi mau tidak mau mulai tahun ini, sebetulnya tahun kemarin juga itu kita menyiapkan lebih banyak dari target-target sebelumnya, sekaligus tidak hanya beli beras pada saat mau Ramadan, tapi kita memberdayakan petaninya. Kita membuat lumbung pangan. Bahkan dari hulunya. Dari hulu. Bahkan hilirnya kita udah siapkan ATM beras. ATM beras. Ya, jadi kita kebayang jadi kita ada masukin kartu yang keluar beras gitu. Ya, gitu. Dan kartu itu dibagikan kepada fakir miskin yang memang dia masih punya harga diri, dia tidak mau jadi pengemis. Dia juga katakanlah tidak meminta-minta lagi. Jadi dia menjaga harga dirinya dan keimanannya, tetapi dia butuh, sehingga ya mau tidak mau kita kasihlah ATM itu, kartu-kartu ATM-nya, dia bisa mengambil mungkin di malam hari atau di saat dia kesulitan walaupun masjid sudah tutup. Jadi beberapa masjid itu
kita sediakan ATM beras, Oke. kemudian berasnya diambil dari petani-petani yang kita berdayakan, dari lumbung Oke, pangan yang ya. kita berdayakan, Oke. dan kita berharap 5 triliun ini suatu saat tidak boleh lagi ada impor beras. Oke. Karena apa? Sebetulnya yang dibatasi adalah sebelum sholat Id itu harus bayar fitrah Ya. lewat amil, Ya. gitu kan? Tetapi amil itu tidak harus mentasarufkan itu semuanya satu hari. Artinya yang dibatasi adalah pembayarannya. Oke. Pendaya gunaannya Itu boleh itu sepanjang kapanpun, tahun, sepanjang tahun. Ya, ya. Jangan sampai dibagi waktu Dan itu juga. Kenyataannya, maaf Pak Anang, kenyataannya kalaupun itu membayarnya itu sehari sebelum Idul Fitri, Ya. sholat Id, Ya, oke. itu jumlahnya bisa banyak sekali, Banyak ya. sekali, Sehingga banyak itu sekali. bisa diolah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oke. Seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, sekali lagi, ini kalau berbasis digital, maka harus ada marketplace. Maka harus ada database yang kemudian database pembayar zakat Ya. dan penerima zakat iya, dan marketplace yang mempertemukan antara pembayar dan penerima, ya. iya. Oke. Nah, Itu hanya satu ya, saya kira itu zakat fitrah. oke. Nah, saya penasaran ini Pak Anang. Sebetulnya kecenderungan kecenderungan fundraising digital atau dalam hal ini spesifik zakat digital itu apa sih backgroundnya, latar belakangnya? Kira-kira kalau menurut Pak Anang apa ini? Iya, kita lanjutkan captionnya mungkin ya. Oke, ya. Nah, inilah saya kira fundraising, kemudian bisnis atau apapun itu pasti supply and demand. Ya. Tetapi di saat kita ngomong supply and demand, kita juga ngomong juga medianya kan, teknologinya dan sebagainya. Kita melihat potensi digital fundraising itu ternyata sangat banyak karena tadi 85% kita bisa lihat pengguna internet itu, Ya. ya, 88 ya. ya 88 juta. Kemudian pengguna internet sangat luas dan internet itu ternyata banyak sekali ya. Ada data miningnya, ada sosial medianya, ada Google analisisnya, analitiknya dan sebagainya. Jadi kita tidak melihat cuman satu poin besar aja, tetapi sangat luas. Luas ya. Bahkan kalau kita buka sedikit yang dilakukan oleh Basnas, kita kerjasama dengan Google itu big datanya kita juga gunakan. Misalnya orang datang ke kantor Basnas itu menuliskan nomor handphonenya, kita langsung bisa nyebut namanya. Oh, Pak Amang selamat datang. Karena tidak menyebut namanya aja dari nomornya Nomor itu kita udah dapat. Iya, kita dapat data. Kemudian kami tahu bahwa Pak Rahman itu sudah bayar zakat apa saja dan sebagainya. Dan itu kan big data yang kita gunakan ya. Nah, saya kira ini bisa juga digunakan untuk hal-hal lain, bahkan untuk gagasan-gagasan fundraising. Jadi sekali lagi keterpanggilannya tidak hanya informasi wajib bayar zakat, infak, sedekah, kalau tidak masuk neraka dan tidak begitu. Kita menjual programnya sekarang. Jadi contoh tadi misalnya zakat fitrah kita jual programnya, kita ada ATM beras. Kalau kurban digital itu, kurban digital itu maksudnya kan anak-anak muda yang suka main game gitu, bukan? Maksudnya korban digital adalah masa Idul Adha itu banyak yang mencari hewan kurban, tetapi jangan risau sekarang, nggak usah ke pasar hewan kemudian sulit-sulit milih. Sudah ada
semacam marketplace-nya gitu. Marketplace-nya untuk korban digital ini. Jadi bahkan pembayar digital yang dari Jakarta dia memahami, oh ternyata dimanfaatkan di pondok pesantren Nurul Huda di Lombok Barat, hasil dari pemberdayaan pasca gempa yang dilakukan oleh Basnas. Mereka akan ketemu di marketplace. Oh, saya udah bayar korban digital. Kemudian saya ketemu dengan katakanlah penerima manfaatnya. Seperti itu. Nah, tidak cuma itu aja. Yang terakhir ini yang saya ingin pantikkan pada diskusi mahasiswa Amikom. Semoga bisa connecting dengan mahasiswa IAIN. Nah, itu. Kita punya gagasan. Kalau di luar jam kuliah kayaknya mereka udah oh gitu ya, nggak usah pakai diskusi kita ya. Iya, jadi yang berkembang di diskusi manajemen zakat dan wakaf, IAIN Purwokerto itu sedang mendiskusikan tentang fidyah digital. Iya, jadi kenapa ini kita pilih fidyah digital? Karena selama ini kan kita tahu bahwa orang bayar fidyah itu ya bagi ibu hamil atau ibu menyusui atau lansia atau yang sudah tidak mampu. Ya, fidyah ini maksudnya kan, maaf Pak Anang, fidyah ini maksudnya saya cuma mau memperjelas saja. Maksudnya ya tadi orang yang tidak bisa menjalankan puasa Ramadan karena ada halangan gitu ya. Dan dia wajib membayar menggantikan. Betul. Menggantikan dengan membayar fidyah. Nah, kemudian diskusi yang berkembang, ternyata pembayaran fidyah yang sangat ya mungkin manual atau kadang-kadang juga tidak tepat sasaran gitu ya, karena memang katakanlah ibu hamilnya ada di rumah sakit mana sedang menunggu HPL-nya, kemudian setelah lahir, kemudian rumah sakit juga nggak bisa bantu. Misalnya kalau ibu mau bayar fidyah, bisa kok. Nah, kalau sampaikan di rumah sakit, di panti jompo dan sebagainya, bahkan kelompok pengajian manula yang sudah berhaji tahun sekian gitu kan banyak itu jamaah-jamaah haji itu. Nah, maka sebetulnya fidyah-fidyah tadi itu bisa dihimpun dengan mudah sekaligus didaya gunakan, ditasarufkan dengan tepat sasaran. Ya. Artinya kalau begitu sebetulnya problemnya karena apa namanya? Proses pembayarannya ya. Iya, sekaligus juga sasarannya. Contoh misalnya, kalau seorang artis mungkin dia tidak bayar 1 mood gitu ya, atau 6 on gitu kan, dalam 1 hari. Tetapi dia kalau lebih dari itu ya. Bisa lebih dari itu. Tapi kalau dia tahu bahwa fidyah digital ini akan sasarannya adalah daerah tertinggal atau apalagi ini nanti lockdown kan, lockdown ini bisa sampai Ramadan, wah ini bisa menanggulangi kelaparan ini, kan gitu. Nah, kalau bisa menanggulangi kelaparan dan itu ditangkap oleh orang yang jarak jauh, tapi sekarang kan semuanya flat ya dengan digital ini, maka bisa jadi loh seorang artis yang memang harus bayar fidyah, itu dia melalui fidyah digital aja dan tidak namut saja gitu. Kalau programnya adalah menanggulangi kelaparan dari COVID ini dan orang bisa puasa, karena kalau puasa mudah lah ya, tapi kalau bisa puasa tidak bisa berbuka, ini kan berat banget dia. Apalagi bisa puasa bisa berbuka tapi tidak bisa lebaran, wah itu dosanya lebih besar lagi. Bisa puasa, tidak bisa berbuka. Bisa puasa bisa berbuka tapi tidak bisa lebaran. Wah ini kan artinya kita memahami bahwa 6 mood ini, 6 on atau berapa itu dalam kalkulasi sekarang, ini bukan sekedar untuk buka bersama, atau katakanlah
satu menu berbuka satu orang atau satu keluarga. Saya kira ini adalah bisa disebut hak kifayah itu. Kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu kalau sekarang ukurannya ya UMR kan gitu. Ya. Artinya orang itu bisa tidak bekerja, berpuasa, dan dapat UMR. Artinya dia bisa berbuka jadinya Ya, gitu kan. ya. Nah, ini UMR-nya dari pembayar fidyah. Jadi sekarang kita harus berpikir bahwa satu mut itu atau 6 on itu adalah UMR. Jadi jangan dikira bahan pokok saja gitu kan. Ya. Keren kan? Nah, sehingga yang kita kampanyekan, nah ini ya, kita next lagi. Oke, kita next. Ya. Jadi ada artificial intelligence yang ada di aplikasi fundraising digital ini. Ini harus isinya campaign juga. Ya, next lagi. Next, ya. Nah, inilah kuncinya. Kunci sukses fundraising itu adalah membuka seluas-luasnya akses layanan, tapi jangan lupa melakukan kampanye yang optimal. Nah, kampanyenya jangan perintah agama, saya kira nggak begitu ya. Kampanyenya adalah bagaimana pesan-pesan itu, pesan pemberdayaan. Jadi ternyata, misalnya gini, maaf, saya potong ya Pak Anung. Jadi selama ini orang membayar fidyah itu kan, yang mereka pikir itu kan, yang penting hutangku lunas. Nah, betul. Sebatas itu kan. Menggugurkan sebatas kewajiban. Itu. Nah, ketika ada informasi bahwa bayaran fidyah ini nanti sampai ke sasaran seperti apa, artinya itu tadi akses membuka seluas-luasnya akses layanan itu ya. Betul. Bahkan kalau campaign kita berhasil optimal, jangan-jangan orang nggak wajib bayar fidyah aja mendukung kita. Artinya, contoh misalnya, kita ini kan fase lockdown ini tidak bisa disebut sebelum Ramadan selesai ya, atau 1-2 bulan. Jangan-jangan ini bisa sampai 1 tahun ini. Artinya pasca dari penanganan kesehatan pasti ngomong pangan ini, ya, krisis pangan dan sebagainya. Nah, Ramadan dan fidyah dan buka bersama, kalau ini dikemas daily campaign yang optimal, apalagi melalui digital, saya kira ini menjadi satu tadi ya, socialpreneur teknologi atau katakanlah tadi socio-technopreneur. Iya, socio-technopreneur atau teknopreneur yang brilliant gitu kan. Karena apa? Sebetulnya ini tidak sedang menyelesaikan permasalahan sosial. Jangan-jangan ini ada bisnis juga. Kalau kita nanti bisa menghubungkan akses-akses pangan gitu, sumber-sumber pangan, kemudian dengan aplikasi yang tepat pada sasaran-sasaran yang optimal, dan kampanyenya tadi tidak sekedar menggugurkan kewajiban fidyah atau apa, ada keterpanggilan secara bersama, solidaritas kita berangkat dari syariat fidyah gitu kan. Syariat fidyah itu kan simpel aja, orang yang bisa berpuasa, tapi karena halangan tertentu menyusui dan sebagainya tadi, akhirnya dia tidak berpuasa. Sebenarnya dia bisa lah, dipaksakan juga bisa kan, tapi nanti bisa stunting anaknya kan, kasihan juga kan. Jadi Allah memberikan katakanlah media ini jangan dianggap tadi denda gitu, jangan dianggap ya kewajibannya lah nggak puasa kemudian bayar fidyah. Cuman sebatas itu gitu ya. Tidak sebatas itu, tetapi ini adalah instrumen social justice. Jadi ini adalah instrumen keadilan sosial gitu. Kamu mau surga, ya oke. Caranya apa? Puasa, oke. Tapi kalau kamu puasa, anakmu nanti stunting loh, nggak bisa kamu susui gitu kan? Susui aja anakmu gitu kan? Tinggal nanti bayar. Nah, tapi tegakkanlah keadilan sosial dengan bayar fidyah itu. Nah, kalau fidyah itu 1 UMR, maka ada satu keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan, kemudian dia diberdayakan dengan fidyah supaya dia bisa menggantikan puasanya yang membayar fidyah.
tapi juga memberdayakan keluarganya. Hmm. Nah, kalau ini kita lanjutkan dengan aplikasi digital, ini bisa menyelamatkan komunitas, menyelamatkan orang-orang yang kelaparan karena lockdown dan sebagainya itu. Tapi masalahnya begini, itu menurut saya sangat menarik, Mas, sangat menarik. Cuma masalahnya begini, jadi technopreneur itu punya misi bisnis. Nah, ini kan yang Pak Anang ceritakan semua tadi itu kan sebetulnya itu dalam ranah sosial itu. Oke. Nah, terus gimana nih? Ketemunya gimana ini? Iya, saya juga pusing juga ya. Oke, bisnis itu untuk mencari profit. Ya. Oke ya. Ya. Dan profit itu ya pasti juga untuk happiness kan. Ya. Misalnya kita dapatlah profitnya 1 juta 2 juta. Ya. Untuk apa sih dan materi itu? Kan untuk kebahagiaan juga. Ya. Nah, sebetulnya tidak beda jauh dengan fundraising ya. Ya. Kalau profit, oke, kalau bisnis kemudian dengan sosial itu, kalau bisnis mencari profit, sosial mencari benefit. Oke. Ya. Nah, kemudian benefit itu untuk apa sih? Nah, kalau profit tadi untuk happiness, sebetulnya benefit juga untuk happiness juga. Jadi kita berbahagia pada saat bisnis kita itu mendatangkan keuntungan dan benefit. Dan itu sudah membahagiakan. Profit dan benefit. Iya, jadi bersenyawa ya. Kemudian happiness-nya juga dapat gitu. Oke. Nah, kalau happiness kita oke lah punya keuntungan, kemudian sampai pada nisab baru bayar zakat, maka di sosial ini nggak usah ada nisabnya, bahkan kerja Bentar, kita. Mungkin perlu dijelaskan nisab. Maaf. Jadi batasan ketika orang memiliki emas atau harta yang lain itu wajib bayar zakat, gitu kan? Ya. Kalau dia tidak mencapai, istilahnya mirip lah ya, pajak pendapatan. Ya gitu, betul, pada batasan tertentu. Karena wajib pajak itu punya katakanlah pendapatan tertentu dengan tanggungan sekian, kok dia lebih dari batasannya, kena dia pajaknya gitu kan. Ya sama dengan nisab gitu ya. Nah, dalam konteks tadi untuk bisnis yang menghasilkan profit kena nisab, baru dia membayarkan donasinya atau zakat infak sedekahnya untuk happiness. Tapi kalau di sosial benefitnya itu juga ya kita nggak bisa ngomong tidak butuh keuntungan kan atau kemanfaatan. Contoh misalnya rumah sakit kan tetap aja kan. Dia juga harus membiayai dokternya dan sebagainya gitu, supaya bukan keuntungan ya, tetapi benefitnya itu ya bisa melakukan tindakan-tindakan yang semuanya juga happy gitu kan. Saya kira economic sharing atau kebahagiaan dibagi ini adalah satu spiritnya anak-anak milenial ya di dalam mengembangkan bisnis digitalnya. Jadi artinya sebetulnya ya yang pertama bahwa kalaupun technopreneur itu punya misi bisnis, sebetulnya dari technopreneur kita bisa mendapatkan benefit, tidak hanya sekedar profit, tapi sudah sampai ke benefit. Keuntungan yang lebih dari hanya sekedar uang lah, katakanlah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya dengan fundraising digital ini sangat membuka luas akses layanan ya. Dan membuka pikiran sebetulnya. Orang lalu sadar bahwa yang namanya fidyah itu tidak hanya sekedar membayar hutang atau memenuhi kewajiban, menggantikan kewajiban yang gugur gitu ya. Tapi ini ternyata berdampak ke yang lain secara berantai ya, bahkan dari tadi itu Pak Anang bilang dari lumbung padi sampai ke
sampai ke nasi jadi sampai ke nasi ya. Nah itu meja makan lah ya. Sampai ke meja makan. Fakir miskin ya. Betul. Itu dan itu ternyata itu semua bisa dilakukan, sangat mungkin dilakukan, asal dengan catatan bahwa kita perlu rame-rame melakukan kampanye yang optimal. Kampanye atau mensosialisasikan lah. Betul. Ide ini ya. Oke, ini ngomong-ngomong Mas Operator, kita harusnya selesai jam berapa ya? Oh gitu ya. Kira-kira kalau kuliahnya sih selesainya jam 12.20 kalau nggak salah. Tapi ini kan kita bebas nih, mau online kan bebas. Gitu ya. Mungkin ya kira-kira nanti sampai jam 7 malam lah. Oh, oke. Anda puas, saya lemas. Oke, lanjut Pak Anang, silakan. Oke. Jadi saya ingin fokus pada kunci sukses fundraising ini ya. Saya kira moga-moga nanti teman-teman mahasiswa Universitas Amikom ini juga ingin berkontribusi pada gagasan-gagasannya, terutama pada upaya baik itu membuka layanan akses seluas-luasnya, juga campaign yang optimal gitu. Karena seperti tadi ya, satu konten fundraising, satu konten video digital aja, saya kira ini campaignnya bisa banyak sekali ya. Jadi misalnya untuk video digital di era COVID-19 ini kan, kita berpikir bahwa temanya itu tidak sekedar pangan. Jadi kalau di video digital yang digagas teman-teman Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, ini layanannya tidak sekedar pangan, tetapi ada istilahnya 5 makosid syariah. Jadi ini kita jelaskan sedikit tentang target operasional gitu ya. Jadi target operasionalnya itu bisa jadi kesehatan. Jadi layanan-layanan kesehatan pada penerima manfaat yang tepat sasaran, misalnya duafa dan sebagainya, bisa juga guru ngaji atau yang lain ya, tidak sekedar fakir miskin ya. Ini video digital bisa juga digunakan untuk layanan kesehatan. Karena tadi loh, satu mood atau bahan pokok yang diwajibkan dibayar oleh orang yang harus bayar fidyah, itu kan sebetulnya hak kifayah, itu kebutuhan dasar. Jadi kesehatan masuk di situ. Kemudian ekonomi pasti ya. Jadi menggantikan, jadi jangan sampai cuman suruh puasa tidak menggantikan pendapatannya gitu ya. Jadi idealnya campaign dari video digital ini juga mengarah pada mata pencaharian gitu. Itu yang kedua ya, ekonomi. Kemudian juga sosial kebencanaan. Wah, ini bahaya kalau misalnya ekonominya diberdayakan, kemudian kesehatannya dilayani, tapi sosial kebencanaannya nggak selesai kan gitu. Jadi kalau nanti video digital ini berjalan dan didukung katakanlah khalayak ramai, bahkan kalau perlu orang ya boleh lah misalnya buka bersama, tapi kan kumpul-kumpul nggak boleh lagi ya. Nah, daripada buka bersamanya tidak mengumpulkan orang dan sulit, lewat aja video digital gitu kan. Karena kita bisa melayani untuk penanganan pangan di era COVID-19 ini, Ramadan COVID-19 kan, sehingga layanan-layanan yang terkait dengan kebencanaan corona ini itu bisa ditangani juga dengan video digital ini. Kemudian jangan lupa aspek dakwahnya ya. Jadi ada kesehatan, ada ekonomi, ada kebencanaan, sosial kebencanaan, ada dakwahnya. Jadi kita memahami bahwa TPQ juga tidak bisa kumpul gitu kan.
kemudian bisa jadi tadarus dan sebagainya, harus di rumah dan sebagainya, maka ini butuh aplikasi-aplikasi ini. Saya kira gagasan-gagasan aplikasi yang menangkap dakwah digital, misalnya membuat e-learning, bagaimana baca Iqra misalnya dan sebagainya, ini saya yakin gagasan-gagasan ini bisa dibiayai dengan vidya digital. Dengan vidya digital ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan ya. Iya. Jadi kita memahami bahwa inovasi vidya itu harus sampai pada pendidikan. Makanya tadi kenapa Basnas jadi punya program beasiswa. Kami terus terang kerjasama dengan Al-Bukhari International University di Malaysia, itu kita punya kuota 200 mahasiswa per tahun untuk full beasiswa dan biaya hidup Kuliah di Malaysia. Iya. Dan itu untuk pulang perginya setahun sekali dibiayai dari Basnas. Nah, kembali lagi, digital atau fundraising digital atau vidya digital ini itu mau tidak mau juga harus ada aspek pendidikan. Saya membayangkan kalau teman-teman mahasiswa Universitas Amikom ini punya gagasan-gagasan e-learning buat anak-anak TPQ dan sebagainya, ayo kita bangun, kemudian dibiayai dengan vidya digital. Dengan vidya digital ya. Sehingga vidya digital tidak akan membatasi orang yang bayar vidya saja, tetapi seluas program yang dikampanyekan bisa dibiayai juga dari CSR, bisa dibiayai dari infak, sodako dan sebagainya, yang mana itu dipantik oleh syariat yang namanya vidya. Jadi vidya sekali lagi adalah satu instrumen untuk pemberdayaan, untuk pengembangan program yang ide awalnya dari orang tidak bisa berpuasa, syariatnya harus membayar vidya, dia harus membayar vidya, ya, dan itu menjadi sumber daya untuk pemberdayaan, untuk pengembangan kesehatan, untuk pengembangan mata pencarian, untuk pengembangan yang lain-lain, supaya sama-sama orang yang berpuasa masuk surga, orang yang tidak bisa berpuasa tapi dia bayar vidya juga masuk surga, orang yang menerima vidya dia juga berpuasa, tetapi dia tidak usah bekerja atau ada kesulitan-kesulitan yang bisa diganti dengan dana vidya. Dan kita berdua kaya raya. Masuk surga semuanya. Oke, ya. Sebentar Pak Anang, ini kita coba lihat, mungkin ada, barangkali ada pertanyaan nih dari teman-teman lewat WhatsApp ya. Siapa tahu ada pertanyaan atau nggak ada pertanyaan ya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi Pak Anang. Jadi kalau ngomong tentang technopreneur, lagi-lagi ada semacam metode sebetulnya ya Pak Anang. Di technopreneur ini ada semacam metode yang digunakan untuk menganalisa sampai menentukan misalnya prototipe apa yang harus dibangun atau bisnis digital apa sih yang harus dibangun gitu ya. Nah, salah satunya metode yang sangat dikenal adalah design thinking. Salah satunya itu. Jadi metode ini berangkat dari membangun empati kita ke orang lain. Empati kita ke orang lain yang punya masalah. Ya. Sampai kemudian metode itu nanti akan menemukan solusi bagi masalah orang lain yang yang kemudian dari solusi itu jadilah semacam prototipe yang itu akan memfasilitasi proses-proses
proses-proses digital sampai ke bisnisnya. Nah, cuma memang kalau di zaman belum ada socialpreneur atau bisnis sosial, ini metode ini menurut saya bakal mengalami kegagalan. Karena berangkat dari empati terhadap orang lain kok ujung-ujungnya bisnis. Kegagalannya di sini. Tapi kalau tadi kita apa yang disampaikan Pak Anang tentang bahwa dari technopreneur ini kita bisa dapat benefit selain profit, maka ya ini selesai. Artinya metode ini enggak mengalami kegagalan sepanjang bisnis sosial bisa kita lakukan. Nah, konkretnya kira-kira sebetulnya kebutuhan digitalnya apa saja nih, Pak Anang, sehubungan dengan fidyah tadi itu. Betul. Kira-kira apa saja, bukan bentuknya ya, tapi fasilitasi atau layanan apa yang dibutuhkan untuk layanan apa yang dibutuhkan dari digital ini, dari digitalisasi ini, kira-kira apa? Iya. Ini pertanyaannya advance sekali ya. Jadi memang berangkat dari sesimpel syariat fidyah tadi ya. Ini kan menggambarkan design thinkingnya ya. Tadi seolah-olah transaksinya kan ibu-ibu katakanlah menyusui, tidak bisa puasa, kemudian dia harus bayar dendanya seolah-olah gitu ya. Kemudian diterimalah oleh orang yang tidak bisa berpuasa dia. Karena kalau berpuasa tidak bisa berbuka kan, maka digantilah buka puasanya tadi, gitu kan, dengan fidyah ya. Kemudian dia diharapkan tetap bisa puasa dengan dibiayailah buka puasanya. Ternyata design thinkingnya sederhana itu ya. Tetapi kita tadi ketemu bahwa fidyah itu adalah instrumen social justice gitu kan. Jadi kalau ada orang tidak bisa berpuasa, itu jangan dikatakan wah dia ini memang akidahnya rendah, enggak begitu kan. Akhlaknya dan sebagainya. Mosok malah kerja aja, orang lain berpuasa malah dia kerja, dia mencari duniawi terus-menerus itu. Padahal dia mencari duniawi itu pun itu ya nggak cukup buat lebaran, nggak cukup gitu kan. Sebetulnya hampir mirip sama corona nih. Nah, betul. Udah dilarang keluar rumah masih nekat keluar rumah. Habis gimana kalau nggak keluar rumah nanti dia nggak makan. Nah, hari itu. Betul. Nah, itu. Inilah saya kira design thinkingnya fidyah itu. Jadi fidyah kita bawa pada design thinking yang strategis. Bahwa ini adalah instrumen berbagi, bahkan instrumen saling memberdayakan, bahkan instrumen saling menyehatkan, gitu kan, bahkan terhindar dari ya minimal corona, kalau bisa kan dosa-dosa yang lain juga kan, atau kesulitan-kesulitan sosial yang lain gitu. Sehingga kembali lagi pada ide-ide digitalnya ya. Pertama kita ide-ide layanannya dulu. Orang memudahkan bayar fidyah itu. Bahkan tidak sekedar fidyahnya ya, tetapi pada pesan social justice-nya tadi itu harus mudah itu. Mau tidak mau kita kan pakai gadget dan digital tadi. Misalnya tidak hanya orang yang manula saja gitu kan. Manula pun kan sekarang dijangkaunya bagaimana? Saya coba tanya ke beberapa pengelola UPZ gitu, unit penghimpun zakat di daerah-daerah, di instansi pemerintah dan sebagainya. Mereka selalu bilang, pernah nggak ada yang bayar fidyah? Ada sih, tapi bagaimana cara menjangkaunya atau menemukannya? Wah enggak, biasanya orangnya sendiri yang sadar. Wah kalau kayak gitu kan tidak ada aplikasinya nih. Sehingga
sekarang sebanyak mungkin kita tidak cuma counter ya, kita buka counter di tempat-tempat keramaian, tapi sekarang kan nggak boleh juga kan. Kemudian di rumah sakit gitu kan, kemudian di instansi pemerintah yang biasa bayar zakat, misalnya di BUMN tertentu, di BUMD tertentu, di dinas tertentu dan sebagainya, yang kemudian kita ingatkan, mungkin bapak ibu ada saudaranya yang hamil atau orang tuanya yang lansia yang sudah tidak bisa berpuasa dan mau membayarkan fidyahnya, itu selalu kita kampanyekan. Tapi kalau dengan digital kan lebih mudah. Nah, jadi agenda pertamanya itu membangun kampanye digital untuk membuat istilahnya kita above the land gitu ya. Jadi kampanye periklanan atau pesan-pesan yang ibarat bom udara gitu. Wah, begitu dikampanyekan pesan untuk pembayaran fidyah ini harus segera disiapkan. Bagaimana caranya? Apakah lewat transfer? Apakah lewat OVO? Apakah lewat segala macam? Nah, ini agenda berikutnya kan. Bagaimana aplikasi-aplikasi itu langsung tidak hanya mengkampanyekan kepada calon pembayar fidyah, calon donatur, tetapi juga langsung memudahkan untuk penghimpunannya itu. Kalau perlu ada apa itu yang difotokan QR code gitu kan, nah, langsung aja kita buat QR code-nya, kita siapkan rekeningnya juga tidak cuma satu gitu kan, kemudian OVO, GoPay dan sebagainya. Jadi orang itu bisa saya punya uang untuk bayar online sih, tapi bisa nggak saya juga bayar fidyah lewat? Oh bisa. Nah, sehingga ini harus ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan pembayaran fidyah ini. Nah, kemudian juga kita tunjukkan campaign pada bidang-bidang tadi, 5 bidang tadi ya. 5 bidang itu saya ulang. Misalnya bayar fidyah untuk bidang kesehatan, kita tunjukkan, oh kalau Anda bayar fidyah di fidyah digital kita, itu pasti syariatnya terpenuhi, tetapi sasarannya itu juga tepat. Ya, tepat program dulu kan, ada program kesehatannya. Jadi daripada orang suruh puasa, kemudian nanti katakanlah kebutuhan dasarnya dipenuhi, tapi dia sakit gitu. Wah, bahaya sekali kan. Kita enggak sakit kok dipaksa puasa. Nah, misalnya gitu, karena dia terpaksa karena bayar fidyah gitu. Jadi mau tidak mau juga ada layanan kesehatan gitu kan. Jadi ini kembali lagi aplikasi kesehatan ini, apalagi di Ramadan COVID-19 ini ya, ini harus bisa dilayani secara digital. Gitu. Artinya sebetulnya momen COVID-19, maaf kebalik nih, momen Ramadan di COVID-19 apa? Momen COVID-19 di Ramadan. Dua-duanya ketemu nih. Iya. Ketemu nih nanti. Iya. Berarti kalau gitu kita berharap lockdown sampai Ramadan lah. Oh iya. Kalau bisa Ramadan tahun depan juga. Jangan ya. Maksudnya biar ketemu nih. Nah, oke. Artinya sebetulnya ini kesempatan buat teman-teman nih di apa namanya, di mata kuliah apa namanya yang ikut mata kuliah Technopreneur ini untuk mulai memikirkan aplikasi apa saja nih yang dibutuhkan. Paling enggak desainnya dulu lah misalnya ya. Seperti apa nih aplikasi yang dibutuhkan, karena mumpung masih lockdown. Iya. Mumpung virusnya masih banyak. Mumpung virusnya masih banyak. Kan? Nah kalau nanti udah sedikit kan ada. Waduh, kita kehilangan bisnis. Kehilangan momen gitu. Oke, ini luar biasa Pak Anang. Terima kasih sekali atas apa namanya pencerahannya, pengetahuannya yang luar biasa dari soal zakat yang saya anggap ya begitu-begitu saja, ternyata enggak. Ternyata ini ada banyak hal
yang bisa kita lihat, bisa kita bahas di soal zakat. Nah, spesifik di pembayaran fidyah demikian juga ya. Iya, iya. Ada banyak kebutuhan sampai akhirnya ketemu bahwa ini semua adalah digital fundraising. Iya. Jadi zakat itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi sebetulnya ini fundraising. Fundraising itu adalah donasi ya, semacam donasi Penggalangan dana, ya. atau penggalangan dana. Penggalangan dana yang tidak hanya dana bantuan, tapi dana zakat dan sebagainya, yang itu digunakan untuk, kasarnya sebetulnya ini sama dengan pajak sebetulnya. Iya, iya. Pajak dikumpulkan, dibayarkan, itu kemudian dikelola untuk biaya pembangunan. Sama sebetulnya ini. Posisinya sama. Ini untuk dana zakat bisa juga digunakan untuk pembangunan. Paling enggak untuk mengatasi problem-problem kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebencanaan dan dakwah kalau dakwah. iya. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya, kalau lembaga amil zakat atau Basnas atau yang lain itu bisa mengatasi problem-problem tersebut, itu sudah dakwah, Pak. Betul. Tapi memang satu poin di Hifzuddin ya, ketahanan agama itu kan artinya pasti didasari juga dengan kemanusiaan ya. Cuman kita misalnya ada mu'alaf center, nah ini kan lebih memunculkan dakwahnya. Oke. Tetapi yang lain-lain pasti juga dakwah ya. Artinya include sebetulnya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih ini Pak Anang, dan luar biasa. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan undang lagi Pak Anang siap. bicara tidak hanya fidyah, tapi mungkin zakat-zakat yang lain yang nanti mungkin bisa dikelola dengan sentuhan IT. Ya, dan nggak perlu nunggu lockdown berakhir lah ya. Atau salam juga ya buat virus-virus yang beredar. Oke, ini mumpung belum lockdown ya. Oh iya. Oke, dan untuk teman-teman nanti dari e-learning ini saya minta nanti coba dibuat semacam dibuat analisanya menggunakan metode design thinking, yang jangan lupa itu diawali dari empati, kemudian nanti muncul ide sampai jadi prototipe dan seterusnya. Saya minta itu disusun sebagai tugas daripada cuma bengong di rumah. Nah, itu coba disusun. Minggu depan kita coba bahas tugas yang kalian buat. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anang, teman-teman IAIN ini butuh masukan betul. dari teman-teman Amikom tentang digitalisasi fidyah tadi itu. Sebetulnya aplikasi-aplikasi apa saja nih yang bisa dibuat untuk mengatasi problem-problem zakat fidyah tadi ya, atau fidyah tadi itu. Oke, itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Anang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, dan selamat siang. Terima kasih. Keren lah ya, dinamis ya. Iya. Nggak ada suara. Kok ada?